itu dengan panjang 1470 meter. Jadi di dalam lubang Jepang dengan panjang 1470 meter lebih kurangnya 1,5 kilo. Di dalam lubang Jepang terdapat ada 21 terowongan yang seperti ini ya Dede ya. Jadi di dalam lubang Jepang ini sewaktu lubang Jepang ditemukan pada tahun 46, dahulu di sini banyak ditemukan senjata-senjata atau amunisi-amunisi yang ditinggal oleh Jepang. Ya, jadi peninggalan Jepang yang didapat di dalam sini sewaktu pada tahun 46, dahulu di sini banyak dapat senjata yang belum sempat dipakai atau dipergunakan oleh tentara Jepang. Jadi ada terowongan yang ada lihat sekarang ini di dalam lubang Jepang ini ada 21 terowongan yang seperti ini. Jadi saling labirin atau connecting corridor. Seandainya adik-adik masuk terowongan pertama, itu bisa nembus ke terowongan kedua. Jadi keseluruhan terowongan yang ada di dalam sini saling labirin, tembus satu sama lain. Jadi mungkin adik-adik bisa lihat yang sekarang ini yang udah disemen ya adik-adik ya. Kalau yang aslinya tanah cadas, tanah campur campur tanah seperti ini. Ini yang dibilang cadas, batu campur batu, ya tanah ya. Jadi makanya ya Jepang bikin lubang di Bukit Tinggi ini karena di Bukit Tinggi rata-rata tanahnya campur batu seperti ini. Makanya nggak ada batu aki di Bukit Tinggi. Yang adanya batu cadas. Makanya Jepang bikin lubang di Bukit Tinggi dengan 5.800 meter. Itu dikelilingi lubang Jepang ini ya di Bukit Tinggi. Itu dulunya bisa nembus ke Jam Gadang, Benteng Freko, dan Triarga. Jadi kalau sekarang seandainya Dedek pengen lihat senjata-senjata peninggalan Jepang yang ada di dalam sini, itu udah dipindahkan di Museum Tridaya Eka Dharma di atas sana. Jadi Dedek ya, lubang Jepang ini didirikan oleh tentara Jepang atau dibangun oleh pimpinan Jepang dulunya sejak tahun 1942 sampai 45. Jadi lubang Jepang ini dibikin selama 2 tahun 8 bulan oleh tentara Jepang. Jadi yang membuat itu namanya Romusa ya Dede ya. Romusa itu yang disuruh bekerja secara paksa tapi tidak digaji. Beda dengan Rodi. Kalau Rodi itu Belanda Dede ya. Oke, paham semua? Paham. Oke, setelah. Tidak, terus. Tidak keluar soalnya tuh nanya sama orangnya. Oke, kalau yang sebelah sini, ini dahulunya difungsikan bagi Jepang gunanya sebagai tempat ruangan amunisi yang kedua. Kalau sekarang rencananya pemerintahan Kota Bukit Tinggi setempat di sini akan bikin semacam mini teater. Jadi nantinya insya Allah ya akhir tahun adik-adik datang sini atau awal tahun nanti adik-adik datang sini lagi, adik-adik bisa melihat film dokumenter buat Jepang dari awal sampai akhir nanti dibikin filmnya di dalam ruangan yang pertama ini. Jadi adik-adik ya keseluruhan terowongan yang ada di dalam sini itu akan difungsikan keseluruhannya. Jadi insya Allah di dalam sini ada pameran lukisan nantinya museum biologi di mana senjata-senjata yang didapat di dalam sini itu insya Allah akan diletakkan di sini lagi sebagai bukti sejarah untuk pengunjung nantinya. Jadi adik-adik bisa tahun depan nanti adik-adik bisa datang sini lagi kan? Udah tamat, udah kerja mungkin udah bisa kerja nonton di sini nantinya. Oke dek? Terus sini. Iya aja. Jadi adik-adik ya, kalau yang adik-adik lihat sekarang ini, inilah yang bentuk keaslian lubang Jepang dari awal. Jadi inilah yang 100% original. Jadi adik-adik ya, tingginya pun sewaktu zaman Jepang berada di dalam sini, seperti yang adik lihat sekarang ini. Jadi di dalam lubang Jepang ini, dahulunya ya, yang kita lewati sekarang ini, bentuknya nggak seperti ini pada tahun 46 ditemukan lubang Jepang. Jadi dulunya sewaktu penemuan lubang Jepang pada tahun 46, setelah merdekanya Indonesia adik-adik ya, dahulu lubang Jepang ini ujungnya rata-rata sebesar ban mobil semuanya. Jadi mereka masuk merangkak dulu, sesampai di dalam lubang Jepang baru luas. Jadi seperti botol, mungkin adik-adik tahu botol kan? Ujungnya kecil, di dalamnya luas. Karena mereka bikin lubang sepanjang 5.800 meter ini sebenarnya mau bikin bunker bawah tanah atau Kota Bukit Tinggi bawah tanah. Karena waktu Jepang perang sama sekutu, Hiroshima dan Nagasaki kena bom, di mana-mana Jepang mengaku kalah. Jadi lubang Jepang yang kita lewati sekarang ini itu belum sempat dipakai atau dipergunakan oleh tentara Jepang buat berperang sama sekutu. Karena Jepang keburu kalah ya, Dek ya. Jadi sekarang kita nggak ini difungsikan ya bagi Jepang. Yang kita lihat sekarang ini gunanya sebagai tempat pintu rahasia atau pintu pelarian bagi Jepang.
seandainya Jepang yang dikepung sekutu di dalam sini, itu mereka melarikan diri lewat sini, langsung nembus ke pinggang jurang Ngaresano yang kita lihat dari atas taman ya. Jadi sekarang kita nggak melihat cahaya atau pintu keluar, dikarenakan ujungnya sebesar ban mobil. Mungkin adik-adik tahu ya, pada tahun 2009 Sumatera Barat diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 8,9 ya, yang jam siang itu jam 1 siang ya. Itu ujungnya longsor. Jadi ketutup oleh timbunan-timbunan longsor. Jadi nggak dibuka lagi oleh pemerintahan, takutnya nanti kalau seandainya dibuka, para pengunjung coba melihat nanti susulan ya, longsor susulan nantinya, itu makanya nggak dibuka oleh pemerintahan. Jadi adik-adik bisa melihat bukti sejarah atau bukti aslinya lubang Jepang seperti yang ada lihat sekarang ini. Ini cuma direnovasi, cuma dikasih lampu seperti ini aja deh. Kalau tingginya segini dulunya, ya, yang seperti abang injak dari sini. Oke, kita next. Jadi kita ngumpul sini, ngumpul. Jadi sedikit saya bagi informasi lagi. Jadi adik-adik kalau yang sebelah sini, ini fungsinya sebagai tempat ruangan amunisi yang ketiga. Kalau rencananya pemerintahan Kota Bukit Tinggi setempat, di sini akan dibikin semacam tata kota atau ruang market. Adik tahu ruang market? Semacam miniatur Kota Bukit Tinggi nantinya akan diletakkan di sini. Jadi bagi pengunjung yang belum pernah datang ke Kota Bukit Tinggi, adik-adik ya, mereka bisa melihat miniatur Kota Bukit Tinggi lebih jelas dari dalam sini. Itu insya Allah ya, masih perencanaan adik-adik ya. Ya. Oke, paham semua? Paham. Oke, lanjut. Beda-beda ya. Hujan didorong-dorong. Yang kamar kan. Tetangga. Nyesur. Sorry. Oke, Dede, kita ngumpul di sini dulu, silakan. Jadi adik-adik seperti yang abang bilang tadi ya, di dalam lubang Jepang ini ada 6 ruangan amunisi atau semacam gudang senjata ya. Jadi nilai yang terakhirnya gudang senjata atau 6 ruangan amunisi tadi. Jadi kalau yang ini rencananya pemerintahan Kota Bukit Tinggi, ini akan dibikin semacam museum geologi. Jadi peninggalan-peninggalan Jepang yang didapat di dalam sini itu insya Allah akan diletakkan di sini lagi sebagai bukti sejarah. Jadi kalau ada-ada datang sini nantinya ya, ada-ada bisa lihat senjata-senjata peninggalan Jepang yang didapat di dalam sini yang masih aktif. Iya. Gitu ya. Nah, semacam amunisi atau bom yang lainnya gitu. Oke. Oke, let's go. Jangan ada yang indah ya. Ya, ini dapat sih, saya bagi informasi ya Dede ya. Kita ngumpul ya, sudah semua? Ya. Jadi kalau yang kita berada sekarang di sentralnya lubang Jepang atau poin objek yang ada di dalam lubang Jepang. Dede ya? Ya. Jadi yang mana nanti ya Dede dari ujung sana sampai ke ujung sana ada sekitar 15 terowongan lagi yang bisa kita lihat nanti. Jadi di mana yang 15 diantaranya Dede ya, sebelah kiri saya ini dan kanan saya ini yang difungsikan sebagai tempat makan para pekerja paksa atau romusa. Jadi diketahui ya Dedek, boleh silakan kita ngobrol sini. Diketahui bahwa di sini ruangan makan, ya diketahui bahwa di sini ruangan makan Dedek ya. Dahulunya pada tahun 46 lubang Jepang ini ditemukan. Di sini banyak ditemukan semacam piring yang terbuat dari batok kelapa, terus gelas terbuat dari bambu buat makan dan minum para romusa. Makanya di sini dinamakan ruangan makan romusa Dedek ya. Jadi menurut sejarah, romusa yang banyak mati di dalam sini kebanyakan matinya kelaparan, bukan mati karena siksa. Sebab mereka dikasih makan cuma 1 kali dalam sehari, disuruh bekerja 24 jam. Jadi pun buat polusi udara ya, yang kita lewati sekarang kan udah bagus ya, karena dilengkapi ada 6 ventilasi udara. Kalau waktu zaman Jepang, ujungnya yang ventilasi udara sekarang kita lihat tuh sebesar ban mobil. Jadi pun buat penerangan mereka pakai api obor. Jadi otomatis mereka menghirup asap pembakaran api obor. Terus yang kedua mereka menghirup debu-debu hasil galian lubang Jepang. Makanya ya, romusa yang bekerja di sini paling kuat itu cuma 3 bulan.
Habis 3 bulan sakit-sakitan lalu mereka dibawa ke dapur. Adik-adik tahu dapur? Tahu. Dapur bukan tempat masak ya, tapi dapur eksekusi. Di mana mereka yang nantinya disiksa lalu dibuang ke lubang pembuangan mayat. Makanya dinamakan dapur eksekusi atau dapur pembantaian. Nanti kita bisa lihat adik-adik ya. Oke, next. Jadi kita ngumpul. Jadi adik-adik ya, mungkin adik-adik bisa melihat di mana 21 terowongan nantinya yang akan kita lihat. Inilah yang paling besar diameternya. Ya. Jadi kalau yang ini difungsikan bagi Jepang gunanya sebagai tempat ruangan sidang, di mana mereka diskusi seandainya ada para romusa atau pekerja paksa tidak mau bekerja, Dede ya, itu mereka disidang di sini, dipenjarakan atau langsung dibantai di dapur pembantaian. Jadi pun Dede ya, ini bisa mendengarkan saya semua. Oh ya no lah. Jadi nanti biar nggak salah-salah informasi sejarah ya. Jadi Dede ya, di mana mereka dulu seandainya Romusa tidak mau bekerja, ya, itu mereka disidang di sini, dipenjarakan atau langsung dibawa ke dapur pembantaian. Jadi pada tahun 46, setahun setelah merdekanya Indonesia, tahun 45 merdekanya Indonesia, tahun 46 ditemukan lubang Jepang secara tidak sengaja. Itu di sini banyak didapat arsip dokumen awal pembuatan lubang Jepang. Jadi kalau lubang Jepang ini dibikin ya DDA sejak tahun 1942 sampai 45. Jadi bikin lubang Jepang ini 2 tahun 8 bulan. Tahun 45 merdekanya Indonesia. Setahun setelah merdeka Indonesia barulah lubang Jepang ini ditemukan secara tidak sengaja. Tahun 46. Jadi 40 tahun setelah ditemukan lubang Jepang ini pada tahun 46, tahun 86 barulah lubang Jepang ini dijadikan semacam objek wisata oleh pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Jadi pada saat itu yang meresmikan ya Profesor Dr. Fuad Hasan, Menteri Pendidikan kita dulu, yang meresmikan objek wisata ini dulu. Oke, paham Dede? Paham. Let's go. Jadi yang mana nanti Dede ya? Dari sini ke sananya ada 4 terowongan lagi. Di ujung sana ada 8 lagi. Itu yang difungsikan gunanya sebagai tempat barak-barak militer atau tempat tidurnya para pimpinan Jepang. Jadi sewaktu penemuan lubang Jepang ada Dede ya. Di sini atau di dalam lubang Jepang ini didapat ada semacam fasilitas kursi, meja atau tempat tidur itu yang terbuat dari bambu keseluruhannya. Jadi nggak bisa dilestarikan oleh pemerintahan karena udah lapuk ya. Karena dia terbuatnya dari bambu, makanya dibuang. Jadi sekarang adik-adik nggak bisa lihat lagi semacam kursi atau meja. Jadi seandainya nanti adik-adik ke sebelah sana melihat meja, itu bukan peninggalan Jepang ya, tapi peninggalan pemerintahan. Oke, silakan. Mana pemerintahan dengan Jepang? Kamu pemerintahan Jepang. Aku dengar loh. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam lubang Jepang ini meja, kursi atau tempat tidur itu yang terbuat dari bambu ya. Kalau yang sekarang itu bukan peninggalan Jepang, tapi itu peninggalan pemerintahan. Rencananya pemerintahan Kota Bukit Tinggi di sini akan dibikin kafe, Dede ya. Tapi sewaktu Bapak SBY masih menjabat sebagai presiden kita, ya. Dulu Bapak SBY pernah berkunjung sini sama Ibu Negara dan Bapak SBY melihat di sini atau di dalam lubang Jepang ini ada kafe. Jadi Bapak SBY komplain sama pemerintahan Kota Bukit Tinggi, seandainya di dalam lubang Jepang ini dibikin kafe, yang pertama hilang di dalam lubang Jepang ini itu nilai sejarahnya. Ya, yang kedua, ya kalau seandainya dibikin kafe di dalam sini, pasti ada tongkrongan muda-mudi. Ya, takutnya nanti bikin asusila atau maksiat yang lainnya. Nah, makanya Bapak SBY itu ya merubah ruangan ini menjadi sebagai tempat museum scientific nantinya. Nah, jadi nantinya ya, Dedek kan bisa melihat dulu zaman PKI ya. Nanti foto-foto zaman PKI juga diletakkan di sini lagi. Semacam foto lubang buaya ya, bukan lubang Jepang. Lubang buaya nantinya ditaruh di sini. Yang tujuan Yang buaya-buayanya kita kan dulu. yang buaya daratnya juga. Ada lampu itu. Bagian ke
Satu belok kanan. Cepat Allah. Bo. Bo. Baik aja. Wartawan mau lewat. Wartawan. Ada wawancara itu ya, oi. Pang. Proses nomor mutu boleh ke wawancara lu. Ini makanya dalam wawancara. Jadi. Penjara. Jadi kita ngumpul dulu, ayo rombongan berapa tadi? Satu. Ayo ngumpul. Jadi di belakang lampu aja ya. Biar kita kelihatan ini. Ini dapur nih, coba mau dikubur di sini. Jadi sedikit saya bagi informasi adik-adik. Udah semua nih adik-adik? Udah semua nih? Udah. Sedikit saya bagi informasi. Jangan ada yang mencar ya. Dahulunya adik-adik, sekarang bisa lihat ya, ini penjara terbuat dari besi. Kalau dahulunya bambu adik-adik ya. Jadi sewaktu lubang Jepang ini ditemukan, ini penjara dahulunya bisa nembus ke Jam Gadang, Benteng Fort Deco, dan Triarga dari sini berbentuk liter L dahulunya jalannya. Jadi sekarang adik-adik ngeliat kan udah buntu ya atau ditutup, karena sewaktu penemuan lubang Jepang pada tahun 46, di sini pemerintahan banyak menemukan mayat-mayat Romusa yang sudah menjadi tulang atau sudah menjadi tulang belulang ya. Jadi pemerintahan tidak tahu agamanya Kristen apa Islam. Lalu pemerintahan Kota Bukit Tinggi bikin kuburan massal secara Muslim di balik timbunan-timbunan tanah-tanah yang kita lihat sekarang ini. Jadi pun pemerintahan nggak bikin objek wisata menuju ke Jam Gadang dari bawah tanah, sebab di sana tuh nggak ada ventilasi udara seperti yang kita lewati sekarang ini. Makanya ditutup. Ya. Jadi kalau gunanya penjara setelah mereka disidang, ya, mereka disiksa 1 hari 1 malam. Seandainya mereka juga tidak mau bekerja, baru mereka dibawa ke dapur eksekusi. Paham, Adek? Paham. Mayatnya di mana? Mayatnya di Mayatlah di dalam. Lantu. Nanti bawa di surga. Kasih abangnya jalan nih. Permisi, kasih jalan dulu ya. Kasih abangnya jalan. Aduh. Ibu itu letak kubuat tuh buang. Permisi, ayo silakan. Jadi kita ngumpul lagi, sedikit saya bagi informasi. Jadi seperti yang saya bilang di penjara tadi, setelah mereka disiksa 1 hari 1 malam, seandainya mereka juga tidak mau bekerja, barulah mereka dibantai atau dibunuh di meja seperti yang Anda lihat sekarang ini. Jadi kalau yang sekarang kita lihat udah beton ya. Kalau dahulunya bambu. Jadi mereka dibunuh di meja ini, lalu mereka dibuang ke lubang pembuangan mayat. Jadi ini dia lubang pembuangan mayat, kira-kira panjangnya ke bawah sekitar 15 meter, itu langsung nembus ke aliran sungai Ngaresiano. Kalau ini gunanya bikin lubang atau Jepang bikin lubang pembuangan mayat ini langsung nembus ke aliran sungai supaya mayat-mayat yang sudah dibuang ada daerah gak bertumpuk atau meninggalkan jejak, makanya mereka bikin ini langsung nembus ke aliran sungai supaya mayat-mayat tadi itu dibawa hanyut oleh aliran sungai. Seandainya mayat-mayat yang sudah dibuang ke bawah sana ditemukan sama penduduk Ngaresiano di bawah sana, penduduk mengira bukan dari sini asal usulnya mayat, tapi dari atas taman bunuh diri. Jadi mereka bunuhnya nggak pakai cara mutilasi ya Dede ya, nggak pakai potong-potong. Nah, kalau seandainya mereka potong-potong, seandainya ditemukan tangannya sama penduduk sana, penduduk mengira ini mutilasi atau pembunuhan. Makanya mereka bikin nggak cara mutilasi. Jadi, apa bisa tembok? Ini nggak tembok, ini rencananya mau dikasih keramik oleh pemerintahan. Paham? Nah, tuh bang. Jadi kalau yang di atas saya ini, oke, saya harap mengerti. Pengertiannya Dede ya. Jadi kalau yang di atas ini fungsinya sebagai tempat pintu pengintaian aktivitas penduduk Ngaresiano. Maksud mereka bikin lubang ini atau pintu pengintaian ke arah desa Ngaresiano. Kalau seandainya ada para petani bawah sana yang mau jual hasil panennya ke pasar, itu mereka intai di sini dulu. Barulah mereka sergap nanti di pintu penyergapan. Jadi makan Romusa yang ada di dalam sini ya dia, itu hasil rampasan dari penduduk pribumi Bukit Tinggi bawah sana atau Ngaresiano di bawah sana. Jadi pun ya lubang Jepang ini pertama ditemukan itu dari sini deh ya.
Mungkin adek kalau berdiri di sini tuh ada kelihatan semacam ada cahaya, mungkin karena gelap jadi nggak kelihatan gitu ya. Karena udara di bawah di atas sudah mulai gelap ya, hujan kan. Jadi di atas sana tuh bisa melihat aktivitas penduduk bawah sana. Oke, paham adek-adek? Paham. Jadi ini dapur Langsung penyiksaan. kerjakan tugasnya ya. Oke, kasih abang jalan lagi ya dede ya. Kasih jalan lagi ya. Bantu Ojo. PO bagus no. Iqbal. Lấy được về à? Lang abang PO. Về bắt tôi tập còn đồ về. Paham. IPA 1 jalannya sebelah kiri. Tidak boleh haram hukumnya. Say hello to IPA 2. Tetangga masa gitu. Tetangga masa gitu. Hello. Enggak kan? Chắc có được to là nhìn đâu đâu. Ya itu kalau sasana bang came arah came bang. Iya di sasana bang arah came bang dia. Ane di foto lo ala bang foto ada foto. Video. Oke kita ngumpul. Udah semua nih ya Dede. Aduh lampu. Jadi sedikit saya bagi informasi seperti yang saya bilang tadi ya Dede ya. Di tempat pintu pengintaian aktivitas penduduk Ngaresiano tadi, setelah mereka mengintai aktivitas, kalau seandainya ada penduduk bawah sana atau petani bawah sana yang mau jual hasil panennya ke pasar, itu mereka dintainya di sana ya, disergapnya di ujung sana. Jadi dari ujung sana ke bawahnya lagi ada sekitar 5 meter, itu langsung nembus ke jalan raya Ngaresiano. Jadi kalau dahulunya bukan jalan raya deh ya, tapi jalan setapak. Para petani tadi bawa hasil panennya ke atas, mereka menggunakan pedati. Ada tahu pedati? Tahu. Coba saya pengen tahu apa? Kuda. Kalau kuda itu andong ya. Kalau orang awaknya nyebutnya bendi. Kalau pedati itu Jawi melo. kerbau yang dikasih gerobak di belakangnya. Karena Minang itu identiknya dengan Minangkabau. Karena kalau kabau itu baru Minang ya. Kalau tidak. Jadi para petani yang sudah ditangkap itu mereka tidak dilepas atau tidak disuruh bekerja. Malah mereka langsung dibunuh. Sebab Romusa yang dipekerjakan secara paksa di dalam sini itu yang didatangkan dari Pulau Jawa keseluruhannya. Jadi yang bikin lubang Jepang sepanjang 5.800 meter itu nggak ada orang Bukit Tinggi ya Dede ya, tapi yang didatangkan dari Pulau Jawa. Jadi maksud mereka mendatangkan dari Pulau Jawa, seandainya Romusa di sini lepas mau berkomunikasi untuk membocorkan rahasianya Go Jepang sama penduduk pribumi atau pemerintahan kota Bukit Tinggi, nggak bisa. Waktu zaman Jepang masih pakai bahasa masing-masing, jadi belum ada bahasa persatuan ya Dede ya. Makanya 3,5 tahun lubang Jepang ini dibikin, tidak ada satupun penduduk pribumi Bukit Tinggi yang tahu kalau di Bukit Tinggi ada lubang sepanjang 5.800 meter tadi. Jadi nggak ada satupun ada yang penduduk yang tahu ya, Dek ya, penggalian lubang Jepang ini. Nah, jadi selama 3,5 tahun nggak ada satupun penduduk yang tahu kalau di sini. Paham, Dek? Paham. Oke, next. Kalau udah paham, next. Balik ya sekolah dia. Enggak. Masih nana. Ada lampu ya kayak sentera. Enggak. Kalau masalah tanah TV ya dia selesai. Ya kalau masalah tanah sama santai. Sebenarnya kalau ada risiko